Sahabat Kompas.com, kasus COVID-19 terus merangkak naik setelah gelombang Omikron melanda tanah air. Pada 18 Januari 2022 misalnya, kasus COVID-19 bertambah 1.362 setelah menunjukkan penurunan selama 3 bulan. Merespons situasi ini, Presiden Jokowi terus mewanti-wanti masyarakat untuk waspada. Ia meminta warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi. Namun bukannya melakukan pengetatan, pemerintah akhir-akhir ini justru melonggarkan sejumlah kebijakan. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, pelaku perjalanan dari luar negeri kini bebas masuk wilayah tanah air. Terhitung mulai 12 Januari 2022, pemerintah mencabut daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk kawasan Republik Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 beralasan pemerintah mempertimbangkan stabilitas nasional, termasuk pemulihan ekonomi serta mitigasi di dalam negeri. Selain itu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, seandainya pemerintah masih menerapkan larangan masuk karena Omikron, hal itu bakal menyulitkan pergerakan lintas negara. Pasalnya, Omikron saat ini sudah hampir menyebar ke seluruh negara. Selain membuka pintu perjalanan internasional bagi semua negara, pemerintah juga menyamakan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Kini durasi karantina bagi WNI maupun WNA dari seluruh negara berlaku 7 kali 24 jam. Padahal sebelumnya, masa karantina WNI yang baru pulang dari negara yang masuk dalam daftar 14 negara berlaku 10 kali 24 jam. Dipotongnya durasi karantina ini tak lain merujuk pada hasil studi terkini. Menurut studi tersebut, karantina 7 hari dinilai cukup efektif untuk mendeteksi kasus positif. Tak sampai situ, kebijakan dispensasi untuk WNI maupun WNA yang baru tiba di Indonesia juga menuai sorotan. Menurut Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2022, WNA yang berstatus kepala perwakilan asing beserta keluarga dapat diberikan dispensasi berupa pelaksanaan karantina mandiri bersifat individual. Sementara bagi WNI, dapat diberikan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina karena keadaan mendesak, seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal. Meski PPKM masih diterapkan, beberapa waktu belakangan pemerintah sudah melonggarkan sejumlah aturan. Misalnya, mengizinkan pembelajaran tatap muka, membuka mal dan pusat perbelanjaan, hingga membuka bioskop dan tempat hiburan. Tak hanya itu, pemerintah juga seolah masih sangat percaya diri. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan misalnya, ia yakin bahwa kasus Omikron di Indonesia tidak akan setinggi negara lain lantaran tingkat vaksinasi meningkat dan sistem kesehatan jauh lebih siap. Terkait hal ini, epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengingatkan agar pemerintah terus mengencangkan kebijakan, bukan justru terlena oleh pujian dunia internasional.